Bab 2290. Puncak Suci mengakui majikan. Terlepas dari pihak lain Frentang atau orang keluarga Qin itu, kamu diakui menurut aturan sekte, maka kamu adalah ketua sekte yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Apakah kamu yakin tidak ada yang salah? Heidi Wang mengerutkan kening. Ini menentukan kepemilikan status ketua sekte, tidak boleh asal-asalan. Jangan khawatir, roh puncak-puncak suci ini tidak akan membuat kesalahan. Jika tidak, orang-orang akan berdiri di sisi keluarga Tang ketika situasinya terus berkembang. Pada saat ini, Nicholas Peng secara alami harus melakukan yang terbaik untuk membantu Heidi Wang menstabilkan posisinya. Ini juga untuk sekte sihir Wuying. Mulut Heidi Wang berkedut, dan dia mengerti kebenarannya. Identitasnya sebagai ketua sekte diberikan oleh Huo Zong yang memberontak, dan itu secara alami tidak dapat dipertahankan daripada Eric Qin yang dipilih oleh Frentang. Eric, maafkan aku karena tidak bertanya sebelumnya, tapi aku mohon kamu untuk membantu partai Ji Huo sekali. Di sisi lain, Frentang mentransmisikan suara dengan lembut. Senior, jika aku dapat membantu kamu, tentu saja tidak apa-apa. Tapi aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Eric Qin mengerutkan kening. Ini bukan masalah. Aku punya solusi, kamu punya bakat api suci dan jiwa segel api suci. Kamu adalah kandidat yang paling cocok. Sebelum hidup aku berakhir, aku berharap bisa melihat partai Ji Huo berada di jalur yang benar. Tolong, kata Frentang dengan sangat berharap. Aku akan mencoba yang terbaik untuk tidak mengecewakan senior. Eric Qin mengangguk. Frentang tersenyum lega dan menatap Heidi Wang. Heidi Wang, partai Ji Huo punya cara rahasia yang bisa memilih ketua sekte, berani mencoba. Ketua sekte Tang, sepertinya kamu dan aku memikirkan cara yang sama. Heidi Wang menatap Frentang dan mencibir. Apakah puncak suci mengenali majikan? Aku setuju saja. Bodoh. Nicholas Peng memarahi Heidi Wang karena bodoh. Tidak baikkah jika berpura-pura tidak tahu? Sekarang langsung buka kartu dan kamu sangat percaya diri. Semua orang tahu bahwa kamu percaya diri. Puncak suci mengenali majikan. Apakah kamu pernah melakukannya? Dan mengapa kamu tidak gugup? Benar saja. Frentang mengerutkan kening. Tuan Qin, Heidi Wang mungkin menipu, jadi berhati-hatilah. Eric Qin mengangguk, juga melihat bahwa Heidi Wang terlihat sedikit berbeda. Setelah itu, Frentang mengumumkan aturan terhadap orang-orang di alun-alun. Setelah mendengarnya, semua orang juga sedikit terkejut. Dengan roh 13 puncak menentukan kepemilikan status ketua sekte, mereka belum pernah mendengarnya. Tapi sepertinya adil juga. Roh gunung memiliki hukumnya sendiri, dan tanpa kesadaran, menghilangkan masalah kecenderungan pribadi. Tetapi bagaimana Frentang tahu bahwa sekte sihir Wuying menghabiskan ratusan tahun setelah hilangnya Frentang dan segel api suci untuk dengan hati-hati membuat pengaturan. Bahkan roh gunung masih bisa dikendalikan sekali. Meskipun hasilnya hanya dapat diubah sekali, itu sudah cukup untuk penilaian keduanya. Kedua belah pihak setuju, dan Frentang terbang untuk memimpin. Semua orang berbaris menuju puncak pertama. Mereka juga menantikan apa yang akan menjadi pilihan puncak suci. Aksa Qin ragu-ragu, tetapi mengikuti. Adapun Jethro Wu dan Yudiksa Lu, tentu saja mereka mengikuti kedua belah pihak tanpa ragu-ragu. Di atas puncak gunung pertama, karena medannya kecil, tidak ada bangunan yang dibangun. Dari jalur batu menuju ke atas, hanya ada satu peron. Banyak orang partai Ji Huo dari hidup sampai mati pun tidak tahu untuk apa platform itu. Tetapi hari ini, semua orang tahu bahwa tempat ini adalah tempat untuk berkomunikasi dengan jiwa-jiwa dari 13 puncak gunung. Di antara 13 puncak partai Ji Huo, puncak pertama adalah yang tertinggi, langsung masuk lautan awan. Berdiri di sini,
Kamu dapat mengamati semua puncak lainnya, untaian bukit-bukit. Aku duluan. Heidi Wang tidak mau kalah, terbang langsung ke platform yang menjulang tinggi. Serahkan segel api suci. Heidi Wang kemudian berteriak kepada Eric Qin. Eric Qin menyipitkan matanya, dan setelah membalikkan tangan, segel api suci mendarat di peron dan berdiri kokoh di tengah. Segel api suci adalah kunci untuk membuka platform ini, dan hanya benda ini yang dapat mengaktifkan roh 13 puncak gunung. Heidi Wang mengaktifkan formasi platform, duduk bersila di platform, memegang tinggi segel api suci di telapak tangannya. Menyebarkan kehendak api sucinya sendiri dengan menggunakan segel api suci. Pada saat ini, kultivator adalah jiwa dan segel adalah tulang. Aura gaib menyebar, semua orang merasakan aura misterius menyebar, seolah-olah gelombang riak tak terlihat menyebar dengan cepat ke sekeliling. Aura ini menyebar ke setiap gunung dan setiap bagian tanah, mengkomunikasikan roh gunung di 13 puncak. Puncak-puncak ini telah menjadi naungan partai Jihuo selama ribuan tahun, dan mereka juga menjadi saksi proses kuncup, penerobosan, kedewasaan, dan bahkan layunya ribuan kultivator yang mempraktikkan api suci. Gunung itu hidup, bisa merasakan resonansi antara kultivator dan api suci, dan bisa merasakan kekuatan konsep kultivator api suci. Dung. Di antara 13 puncak, ada puncak gunung yang bergetar secara bertahap, dan untaian fluoresensi hijau tua seperti serangga roh, terbang keluar dari semua sudut puncak dan berkumpul menuju puncak pertama. 1-2. Seseorang menatap jumlah gunung yang bergema dan terus menghitung. Sudah ada 6. Jika ada satu lagi, itu akan lebih dari setengah. Melihat meningkatnya jumlah cahaya ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Roh ke-13 puncak gunung itu seperti memilih majikan. Jika semua roh gunung berkumpul di sisi Heidi Wang, maka tidak peduli seberapa keras Eric Qin mencoba, dia tidak akan bisa melampaui pihak lain. Bersambung. Bab 2291. Semua terpana. Namun pada akhirnya, yang membuat sebagian besar kultivator partai Jihuo kecewa adalah roh gunung ke-7 juga menyebar. Cahaya hijau tua berkumpul semakin banyak, mengelilingi Heidi Wang di atas peron, mengembun menjadi 7 puncak gunung. 7 puncak gunung mengakuinya. Benar saja, ketua sekte benar-benar layak menduduki posisi ketua sekte. Hehe, sekarang ketua sekte lebih layak. Kultivator pihak Heidi Wang bersuka cita, bersorak duluan, dan menatap orang lain dengan penuh kebanggaan. Sebagian besar para kultivator ini adalah keturunan Huo Zong. Setelah Huo Zong kehilangan kekuatan, mereka semua beralih ke Heidi Wang. Mengandalkan status ketua sekte, orang-orang ini telah melakukan kejahatan selama ratusan tahun, makan lebih banyak dan memiliki lebih banyak. Saat ini Huo Zong telah menjadi pengkhianat, kekayaan serta masa depan mereka semua tergantung pada Heidi Wang. Sekarang Heidi Wang hampir mendapatkan kemenangan, orang-orang ini sangat gembira. Selama Heidi Wang terus menjabat sebagai ketua sekte, hidup mereka akan lebih baik. Eric Qin, kali ini telah dikalahkan sebelum pertempuran. Heidi Wang juga tersenyum dan melirik ke arah Friend Tang dengan penuh kemenangan. Ketua sekte Tang, sepertinya Eric Qin bahkan tidak perlu bertanding kali ini. Dia sudah kalah. Aku rasa masalah diakhiri saja di sini, daripada mempermalukan dia lagi. Wajah Friend Tang masam, tanpa kata-kata. Dan Heidi Wang berdiri dengan menggenggam tinggi segel api suci. Dia sudah menang sekarang, maka segel api suci ini milik ketua sekte, jadi dengan sendirinya akan kembali ke tangannya. Teman-teman kultivator yang terhormat, roh gunung telah membuat pilihan. Aku adalah takdir dan hati rakyat. Begitu Heidi Wang mengatakan ini, banyak kultivator partai Jihuo yang tidak terima dan marah. Mereka tidak mengerti,
mereka tidak mengerti. Mengapa? Heidi Wang, penjahat tercela, ketika Huo Zong ada, dia menjilat Huo Zong dan melakukan semua kejahatan. Ketika Huo Zong jatuh, dia segera berpegangan pada sekte sihir Wuying, mengkhianati sekte sendiri dan rela menjadi anjing. Mengapa dia bisa diakui oleh roh puncak suci dan terus menjabat sebagai ketua sekte? Benarkah tidak ada keadilan di dunia ini? Tetapi hasil terpampang jelas di depan mereka, membuat mereka tidak bisa berkata-kata, tetapi hati mereka penuh dengan keengganan. Sampah, apa yang menarik? Di samping, melihat Heidi Wang yang arogan, Nicholas Peng diam-diam menyindir. 7 puncak semuanya diatur oleh sekte sihir Wuying, jika itu Heidi Wang sendiri, bahkan tidak ada satupun puncak yang mengakuinya. Tanpa bantuan mereka, Heidi Wang akan dikalahkan. Tapi hasilnya bagus, toh Heidi Wang yang menang. Dalam beberapa ribu tahun ke depan, Partai Jihuo akan tetap kokoh di tangan sekte sihir Wuying, yaitu keluarga Wei. Kalah. Ekspresi Fren Tang agak rumit, dan dia benar-benar kecewa. Dia pernah berpikir bahwa setelah dia bangun, dia dapat mengubah kondisi Partai Jihuo saat ini, memberikan keadilan untuk sektenya. Tapi dia tidak pernah berpikir hasilnya akan menjadi seperti itu. Menyaksikan roh 7 gunung beterbangan. Roh puncak suci seharusnya adalah kekuatan gunung dan sungai yang paling murni dan paling tidak terganggu di dunia. Mereka semua memilih Heidi Wang. Fren Tang sangat menyesalinya, dia sepertinya meremehkan lawan pihak. Tetapi kompetisi ini diusulkan oleh dia sendiri, sekarang tidak ada kemungkinan untuk mengubah ucapannya. Dan dia tidak punya bukti. Meskipun Fren Tang memiliki kultivasi tinggi, dia bukanlah sekte tertinggi dan dia tidak mengerti banyak teknik rahasia yang tak terbayangkan dari sekte tertinggi. Eric Qin belum naik panggung, tetapi tampaknya hasilnya sudah ditentukan. Semuanya sia-sia. Dalam 13 puncak, 7 puncak mengakui Heidi Wang, dan bahkan jika Eric Qin mengerahkan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa memenangkan 6 puncak yang tersisa. 6-7 juga tetap kalah. Fren Tang tersenyum masam, dia tidak menyangka bahwa pada tahap terakhir hidupnya, dia malah akan menyakiti Eric Qin. Tuan Qin. Mengambil napas dalam-dalam, Fren Tang bermaksud untuk bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Tapi tiba-tiba melihat Eric Qin terdiam, dan perlahan berjalan menuju peron. Fren Tang terkejut. Semua orang terkejut. Tahu bahwa dia telah kalah, Eric Qin masih mau mencobanya. Dia tidak menyerah. Di bawah mata semua orang, Eric Qin berjalan ke tepi peron. "Minggir," kata Eric Qin ringan. "Konyol, dalam situasi ini, kamu masih ingin mempermalukan diri sendiri." Heidi Wang mencibir saat melihat Eric Qin. "Siapa yang seharusnya malu, kamu tahu jelas di hatimu." Eric Qin menggelengkan kepalanya. Pupil mata Heidi Wang menyusut, tampaknya Eric Qin tahu trik dia. "Tapi memang kenapa? Pemenang adalah yang benar. Karena kamu tidak takut malu, biarkan aku lihat apakah kamu dapat mengaktifkan roh berapa puncak suci." Heidi Wang mencibir dan terbang menuruni gunung, menatap Eric Qin yang terbang ke platform tinggi dengan penuh minat. Dia ingin melihat bagaimana Eric Qin yang sekarang tenang akan berkecil hati dan malu ketika dia berjalan turun dari platform tinggi nantinya. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Eric Qin. Namun, banyak dari mereka memiliki ekspresi yang kompleks. Menurut mereka, Eric Qin hanyalah seorang jenderal yang tidak mau mengakui kekalahan dalam pertempuran yang pasti kalah. Eric kemungkinan akan kalah, tetapi keberanian ini sangat langka. Jethro Wu berpangku tangan dan melihat Eric Qin berjalan ke tengah platform tinggi tanpa ragu-ragu, mengangkat segel api suci, dan diam-diam mengangguk. Bersambung.